Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTubers. Di kesempatan kali ini akan menggali tentang sejarah dan legenda yang berkembang di balik dadak atau topeng merak reog Ponorogo. Reog adalah sebuah seni pertunjukan tua yang masih bertahan dari gempuran zaman hingga sampai sekarang masih dilestarikan sebagai warisan budaya Indonesia. Tonton video ini sampai selesai agar kalian mengetahui tentang sejarah dan legenda reog Ponorogo selengkapnya. Kesenian pertunjukan reog memiliki nilai kaya akan seni sekaligus nilai-nilai luhur yang tumbuh berabad-abad yang lalu, dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya, diperkirakan sudah ada sekitar abad ke-15, tepatnya ketika masa terakhir dari pemerintahan Kerajaan Majapahit. Pada awalnya, tarian ini merupakan sindiran atas ketidakmampuan dari Bre Kertabumi dalam memimpin Majapahit kala itu. Lalu, bagaimana sebenarnya asal mula dari kesenian reog Ponorogo ini? Berikut adalah ulasan lengkap mengenai asal mula serta perkembangan dari reog Ponorogo. Konon ada 5 versi mengenai asal mula kesenian reog Ponorogo. Adapun salah satu cerita yang paling terkenal dari kelima cerita tersebut adalah ketika salah satu abdi yang bernama Ki Ageng Kutu berniat untuk melakukan pemberontakan kepada pimpinan Majapahit, yang pada saat itu dijabat oleh Bre Kertabumi. Kejadian yang terjadi pada abad ke-15 tersebut dilatar belakangi oleh murkanya Ki Ageng Kutu kepada istri sang raja yang berasal dari Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan dirinya merasa istri sang raja mempunyai pengaruh yang kuat terhadap raja. Selain itu, dirinya juga merasa bahwa raja hanya diam saja terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Majapahit kala itu. Pada saat itu, diramalkan bahwa Majapahit akan segera berakhir dalam waktu cepat atau lambat. Murka yang dirasakan oleh Ki Ageng Kutu ini semakin besar seiring berjalannya waktu. Ketidaknyamanan yang dirasakan membuatnya memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai abdi kerajaan dan mulai membuka sebuah sasana silat. Di sasana tersebut dirinya mengajari anak-anak mengenai ilmu bela diri, ilmu kekebalan, serta ilmu kesempurnaan. Dengan melakukan hal tersebut, dirinya berharap anak-anak muda itu dapat menjadi bibit-bibit unggul jika kerajaan Majapahit kembali bangkit. Seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Kutu baru menyadari bahwa pasukan yang dibentuknya tersebut masih terlalu kecil untuk menggulingkan Bre Kertabumi dari posisinya sebagai raja. Hal itulah yang kemudian mengilhaminya untuk menciptakan sebuah tarian yang diberi nama reog. Nah, pertunjukan reog inilah yang menjadi cara Ki Ageng Kutu untuk menambah kekuatan masyarakat lokal guna menggulingkan raja yang tengah berkuasa. Properti dan atribut yang selalu digunakan untuk pertunjukan reog Ponorogo ini tetap sama dengan awal pertama kesenian ini muncul, yakni penggunaan topeng yang mempunyai kepala seperti harimau atau singa yang diberi nama Singo Barong. Bagian atas dari Singo Barong ini terdapat banyak bulu-bulu merak yang bentuknya menyerupai kipas. Singo Barong ini dibuat oleh Ki Ageng Kutu tersebut untuk menggambarkan raja hutan atau seorang yang berkuasa. Topeng itu menggambarkan karakter Bre Kertabumi. Adapun arti dari bulu-bulu merak yang terdapat di atasnya juga menggambarkan sesuatu, yakni, teman-teman Bre Kertabumi yang berada dari Tiongkok serta yang ada di dalam kepalanya, mengatur semua gerakan yang diperbuat oleh Bre Kertabumi.
Di kesenian tersebut juga ada beberapa orang yang memainkan jatilan, yaitu sekelompok penari gemblak yang menaiki kendaraan kuda sebagai simbol dari pasukan bersenjata dari Kerajaan Majapahit. Di dalam kelompok jatilan ini tampak kontras dengan adanya warok yang menggunakan topeng berwarna merah. Popularitas reog semakin meningkat dari hari ke hari. Hal itu menimbulkan perasaan tidak senang di hati Bhre Kertabumi. Ia merasa tidak senang karena sadar bahwa reog itu merupakan cibiran secara tidak langsung terhadapnya yang menjabat sebagai Raja Majapahit. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Bhre Kertabumi langsung menyerang perguruan yang dibentuk Ki Ageng Kutu, dan berhasil mengakhiri pemberontakan yang akan dilakukan oleh Warok. Namun, hal itu tidak menghalangi aksi dari murid perguruan Ki Ageng Kutu. Mereka tetap melakukan pementasan reog secara diam-diam karena masyarakat sudah terlanjur mencintai kesenian ini. Itulah sebabnya mereka kemudian membuat cerita baru serta karakter baru yang berasal dari cerita rakyat Ponorogo seperti Sri Gentayu, Kelono Sewandono, dan Dewi Songgolangit. Cerita mengenai kesenian reog Ponorogo yang berkembang di masyarakat sama dengan cerita yang dipentaskan dalam tarian reog Ponorogo itu sendiri. Cerita tersebut berkisah mengenai seorang putri yang mempunyai paras yang sangat cantik bernama Dewi Songgolangit. Ia merupakan putri dari raja yang amat terkenal di daerah Kediri. Karena kecantikan dari Dewi Songgolangit, sebab itulah membuat banyak para pangeran serta raja yang berniat untuk meminangnya. Akan tetapi, Dewi Songgolangit belum berminat untuk menikah. Hal tersebut membuat hati sang raja bertanya-tanya. Sang raja pun langsung mendatangi putrinya untuk menanyakan mengapa selalu menolak pinangan yang datang. Dewi Songgolangit hanya mengatakan bahwa ada satu syarat yang dirinya sendiri belum tahu. Demi mengetahui syarat tersebut, Dewi Songgolangit kemudian melakukan semedi dan bertanya kepada Dewata supaya mendapatkan jawaban yang terbaik. Setelah 4 hari 4 malam melakukan semedi, Dewi Songgolangit akhirnya menghadap sang raja dan memberitahu persyaratan yang sudah didapatkannya. Dia mengatakan bahwa dirinya menginginkan calon suami yang bisa menciptakan sebuah tontonan menarik yang di dalamnya terdapat hewan berkepala 2 dan 140 ekor kuda kembar. Banyak calon peminang Dewi Songgolangit yang menyerah setelah mendengar persyaratan yang diajukan tersebut. Akan tetapi, ada 2 orang yang masih berani untuk melanjutkan perjuangan demi mendapatkan cinta dari Dewi Songgolangit, yakni Singo Barong dari Kerajaan Lodoyo dan Kelono Sewandono dari Kerajaan Bandar Angin. Kelono Sewandono mampu untuk mengumpulkan semua persyaratan dari Dewi Songgolangit, namun, dirinya tidak bisa mendapatkan hewan berkepala 2. Ketika dirinya hendak mencari hewan tersebut, ia memerintahkan patinya untuk menyelidiki Singo Barong. Hal tersebut dikarenakan Singo Barong dikenal sebagai raja yang tidak kenal ampun, dan akan melakukan apa saja untuk menang. Ternyata benar dugaan Kelono Sewandono, Singo Barong memang berniat untuk menyabotase Kelono Sewandono. Hal itu membuat Kelono Sewandono segera menyerang kerajaan Singo Barong dan mengajaknya bertempur 1 lawan 1. Mereka berdua akhirnya melakukan pertempuran dan ketika Singo Barong belum bersiap-siap, Kelono Sewandono segera mengeluarkan kesaktiannya. Hal itu menyebabkan burung merak yang sedang asyik mematuki kepalanya menempel dan membuat Singo Barong menjadi berkepala 2. Dirinya mengamuk.
Kemudian Singo Barong menghunuskan kerisnya ke arah Kelono Sewandono. Namun, Kelono Sewandono berhasil menghindar dan membalasnya dengan pecutan cambuk Samandiman. Pecutan dari cambuk Samandiman itu ternyata memiliki kesaktian yang membuat Singo Barong terpental sehingga berubah menjadi hewan yang berkepala dua. Dengan demikian, membuat Kelono Sewandono berhasil untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Dewi Songgolangit. Ketika Kelono Sewandono sampai di Wengker, seluruh masyarakat yang ada di sana pun bersorak gembira melihat pertunjukan yang disuguhkan oleh Kelono Sewandono, terlebih lagi ketika mereka melihat adanya hewan aneh yang berkepala dua. Pada akhirnya Dewi Songgolangit dan Kelono Sewandono pun menikah. Di pernikahan tersebut diabadikan sebagai sejarah penting lahirnya kesenian Reog Ponorogo yang menjadi salah satu kesenian tradisional yang lahir asli dari budaya Indonesia. Namun, versi resmi alur cerita di Reog Ponorogo kini adalah cerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri, Dewi Ragil Kuning. Namun di tengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Singa Barong dari Kediri. Pasukan Raja Singo Barong terdiri dari Merak dan Singa. Sedangkan dari pihak Kerajaan Ponorogo, Raja Klono dan wakilnya Bujang Ganong, dikawal oleh Warok, pria berpakaian hitam-hitam dalam tariannya. Dan Warok ini memiliki ilmu hitam yang sangat mematikan. Seluruh tariannya merupakan tarian perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Ponorogo, dan mengadu ilmu hitam antara keduanya. Para penari dalam keadaan kerasukan saat mementaskan tariannya. Hingga sampai sekarang masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka sebagai warisan budaya yang sangat kaya akan seni. Dalam pengalamannya seni reog merupakan cipta kreasi manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang ada secara turun-temurun dan terjaga. Upacaranya pun menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi orang awam untuk memenuhinya tanpa adanya garis keturunan yang jelas. Mereka menganut garis keturunan parental dan hukum adat yang masih berlaku. Demikianlah akhir dari sejarah dan legenda Dadak Merak.